Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jwaji wa durati wa ali baiti tahir al-kiram. Semuladur jami'in al-anbiya wal mursalin wal awliya was wada was salihin was sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wal muhaddisin wal mufassirin wa ahli ta'atil ajma'in khususan hadiyatan ila kutubi rabbani sayyidina Abdul Qadir al-Jilani wasallam jami aulia itis ibija wasan siba Jafar Sodik basunan kudus wasi basunan mursi barat Umar Said wasi basunan kali juga si barat Said wale jami muasisi jamiyatina nahdlatul ulama wa muasisi madrasatina taswiqutul salafiyah alladzina sabaquna bil iman wa khususan ila sayyid masan sebagai si Muhammad Arwani Amin Said Al-Qusi wa sebagai Jatuan sebagai Muhammad Ahmad Al-Qusi sebagai Abdurrahman sebagai wa muallifi hadzal kitab asyah Muhammad Al-Hadari qaddasa asrar wa nawaradara ya wa yu'li darajati wa amada nabi madadi wa ada alina min barakatim sayulil awalahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ada alena min barakati fid dharaini amin. Rabbana ftah bainana wa bainakum bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mas-mas santri yang kami sayangi, kami banggakan dan kami cintai, kelas 9 Madrasah Sanawiyah Taswiqutul Salafiyah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Sabtu tanggal 14 bulan November tahun 2020 kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring mata pelajaran badik untuk kesekian kalinya. Kita syukuri nikmat sehat jasmani rohani yang kita manfaatkan, kita syukuri dengan mengikuti pembelajaran kali ini. Mas-mas santri yang sudah menyiapkan kitabnya ya bisa dibuka halaman 12 Naduman Al-Jauharul Maknun. Nah, di situ melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu wal aksu wat tashimu wal musyakalah tazawujun ruju'un au muqabalah. Sekarang kita akan membahas badik muqabalah. Nanti bisa kita lanjutkan badik seterusnya. Ada tauriyah. Au muqabalah lan badik muqabalah. Tauriyaton lan badik tauriyah. Tud'a diarani apa tauriyah bi ihamin kelawan aran badik iham. 5 krana perkara urida kang dikarepno maknahu apa maknane ma al-baidu kang adoh minhuma sangking makna loro. Warusihat lan diarani murassahah apa tauriyah bima sebab perkara yula imu kang mantesi apa ma al-qariba ing makna kang parek. Wajuridat lan diarani badek mujarrodah apa tauriyah bifakti kelawan sepine kelawan ora anane ma yula imul qorib. Fakun mongko ana sapa sira muniban iku wong kang beli. Mas-mas santri yang barusan kita baca akan membahas dua macam badik, yaitu badik muqabalah lalu badik tauriyah. Dan badik tauriyah ini akan dijelaskan dalam dua macam pembagian, yaitu tauriyah murosahah dan tauriyah mujarrodah. Yang pertama yaitu badik muqabalah.
Mari kita pahami, kita perhatikan definisi daripada badi' muqabalah. Ya antadkuro lafdhaini au aksaro summa addadaha ala tartibil awali. Ya utawi muqabalah antadkuro iku yento nutur sira, nyebut sapa sira lafdhaini ing lafal loro au aksara utawa ing luwih akeh, lebih dari 2 lafal. Summa addada nuli nyebut pira-pira lelawanane lafdhaini au aksar ala tartibi ing atase urut-urutan al awali kang pertama. Artinya badi' muqabalah yaitu badi' dengan cara mendatangkan 2 lafal atau bahkan lebih, bisa 3, 4 dan seterusnya di bagian permulaan kalimat. Lalu mendatangkan pembandingnya yang berlawanan. Pembanding yang berlawanan secara berurutan di bagian akhir dari kalimat tersebut. Jadi di sini mas-mas santri bisa memperhatikan pengertian definisi badi' muqabalah. Seorang muktakalim, orang yang berbicara itu menyebutkan 2 lafal atau bahkan lebih. Lalu setelah itu si mutakalim itu dalam rangkaian kalamnya menyebutkan lawan daripada beberapa lafal yang sudah disebutkan itu secara berurutan. Nah, rangkaian yang demikian itu dinamakan badi' muqabalah. Pengertian ini akan lebih jelas manakala kita memperhatikan contoh-contoh sebagai berikut. Yang pertama, itu contohnya mas-mas santri bisa memperhatikan pada layar diambil dari surat At-Taubah ayat 82. Di situ bunyinya ayat fal yadhaku qalilan wal yabku katsira. Fal yadhaku mongko becik padha guyu sapa kaum qalilan kelawan setitik. Wal yabkulan becik nangis sapa kaum kasiran kelawan akeh. Di sini adalah mencontohkan badi' muqabalah. Tadi dalam definisinya disebutkan menyebutkan 2 lafal atau lebih. Dalam contoh ini ayat 82 Taubah itu menyebutkan 2 lafal, yaitu lafal fal yadhaku qalilan. Fal yadhaku tertawa, qalilan sedikit. 2 lafal, tertawa dan sedikit. Untuk menjadi badi' muqabalah, 2 lafal itu lalu disandingkan ya. Didatangkanlah pembanding yang berlawanan. Tertawa lawannya itu adalah menangis, sedikit lawannya adalah banyak kasir. Nah, disitulah letak badi' muqabalahnya. Fal yadhaku qalilan. Di sini mendatangkan 2 lafal. Lafal dohak sama lafal qalil. Berikutnya disusul pembanding yang berlawanan lafal yabku kasiron. Rangkaian yang demikian ini dinamakan badi' muqabalah. Itu fal yadhaku bandingannya wal yabku qalilan bandingannya kasiron. Dan mas-mas santri bisa memperhatikan di situ berurutan. Fal yadhaku bandingannya wal yabku itu diletakkan di depan. Qalilan tadi itu disebutkan setelah fal yadhaku bandingannya juga di belakang kasiron. Nah, secara berurutan. Yang depan bandingan yang depan, yang belakang bandingan yang belakang. Nah, ini badi' muqabalah. Lalu ada contoh lagi juga diambil dari firman Allah surat Al-Qasas ayat 73. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa mir rahmatihi lan iku setengah sangking kawelasane Allah. Ja'ala wis ndadekake sinten Allah lakum kedue sira kabeh. Ndadekna al-laila ing wengi wan lan rina. Litaskunu supaya padha istirahat sapa sira kabeh fi ing dalem lail. Walitabtagu lan supaya padha goleki sapa sira kabeh min fadli saking anugerah Allah. Walalakum lan muga-muga sira kabeh tashkurun iku padha syukur kabeh. Mas-mas santri bisa memperhatikan dalam contoh ayat 73 surat Al-Qasas tersebut.
Di situ Allah Ta'ala menyebutkan al-lail wan nahar. Nah, dua lafal. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Menyebutkan dua lafal. Lalu berikutnya disebutkan bandingannya, ya, bandingannya secara berurutan. Lail bandingannya litas kuno fihi. Yang namanya malam itu litas kuno untuk apa? Istirahat. Nah, itu istirahat. Tapi sekarang justru banyak orang yang kerja justru di malam hari karena sistemnya itu sistem apa? Sip-sipan. Ada yang sipnya malam itu. Mestinya normalnya malam itu untuk istirahat. Alail bandingannya litas kunufi. Wanahar siang hari beraktivitas walitabtagu min fadlihi untuk mencari anugerah Allah. Orang yang mencari ilmu santri ya, berangkat ke madrasah litabtagu min fadlihi yaitu mencari ilmu. Orang tua santri ya, bekerja di pagi hari untuk mencari anugerah itu rezeki untuk keluarganya. Di situ ada dua lafal lail wan nahar. Lalu bandingannya adalah litas kunu untuk lail walitabtahu untuk nahar. Nah, ini sekali lagi adalah contoh batik muqabalah. Ada lagi contoh yang juga dari ayat Al-Qur'an Mas santri. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Wa yuhillu lan menghalalkan sinten Allah lam kedue kaum at-thayyibati ing pira-pira perkara kang bagus. Wa yuharrimu lan ngarepake sinten Allah alim ing atase kaum al khabais ing pira-pira perkara kang jemberi. Di situ mas-mas santri ada dua lafal. Wa yuhillu menghalalkan atau thayyibat yang baik-baik. Lalu setelah itu disebutkan bandingannya yang berlawanan. Menghalalkan bandingannya mengharamkan. Wa yuhillu bandingannya wa yuharrimu. At-thayyibat yang baik-baik bandingannya al khabais hal yang jorok, hal yang keji, yang kotor. Itu batik muqabalah, ya. Dua lafal yang berbanding apa itu di belakangnya secara berurutan. Minimal itu dua, ya, minimal dua. Kalau satu banding satu itu nanti kembali pada dulu batik yang pertama kali, yaitu batik motobakoh, ya. Batik motobakoh dulu itu menyebutkan lafal lalu bandingannya berlawanan itu. Untuk batik muqabalah itu minimal dua itu. Contoh lagi mas-mas santri ini ada syair, ya. Syairnya dari Bahar Basit. Bahar Basit. Nah, seperti naduman apa itu? Naduman burdah, ya. Maulaya sholli wa salim daiman abada ma'ahsana dina wa dunya idat stama'a wa akbahal kufra wal iflasa bir rojuli. Bahar Basit. Innal basito lada besatul amalu. Nah, itu Bahar Basit. Ma'asana alangkah indahnya adina agama wa dunya lan donya idastama ing dalem nalikane dadi kumpul apa adin lan dunya. Wa akbalan alangkah buruknya al kufra kekafiran wal iflasa kebangkrutan birojuli pada seseorang. Mas-mas santri bisa memerhatikan dalam contoh ini. Di situ disebutkan tiga hal. Ma asana alangkah indahnya, ma ta'ajub, asana alangkah indahnya, adin agama, adunya dunia. Tiga hal disebutkan berurutan. Alangkah indahnya agama dan dunia bila berkumpul. Lalu disebutlah bandingan yang berlawanan. Dan itu juga tiga berurutan pula. Wa akbaha ini bandingan ma'asana. Al-kufra bandingannya ad-din dan iflas bandingannya ad-dunya. Itu. Jadi orang yang agamanya bagus dan punya kekayaan, nah ini alangkah indahnya bila sugih yo agamanya api, perilakunya api. Alangkah buruknya apa itu agamanya jelek, ya, perilakunya tidak baik, sudah seperti itu kere sisan, bangkrut sisan. Wah, alangkah apa itu buruknya. Nah, ini. Di sini ada tiga lafal yang disebutkan. Ahsana bandingannya akbaha, adin bandingannya al-kufra, lalu adunya bandingannya al-iflas. Itu contoh dari syair. Ada lagi mas-mas santri contoh dari ayat Al-Qur'an surat Al-Lail, ya.
dari ayat 5 sampai 10. Fa amma man a'ta wattaqo wa shaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Mas-mas santri bisa diperhatikan dalam contoh ayat Al-Quran surat Al-Lail tersebut. Fa'ama man a'ta wattaqo. Itu ada man a'ta wattaqo, orang yang memberi wattaqo dan bertakwa. Ini disebutkan bandingannya secara berurutan. Wa amma man bahila wastagna. Lalu wasoddaqa bil husna, bandingannya wa kadzdzaba bil husna. Lalu fasanusil yusra, bandingannya fasanusil usra. Nah, ini sekali lagi adalah contoh bade muqabalah itu. Lalu ada contoh lagi ya, hadis Nabi. Innalillahi ibadan ja'alahum mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarri. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Allah menjadikan mereka sebagai mafatih, pembuka lil khair, untuk kebaikan. Maghaliq, penutup, lisyar, untuk keburukan. Jadi tokoh-tokoh, orang-orang yang Allah utus, yang Allah jadikan sebagai pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Nah, itu. Ini di sini ada dua lafal, mafatih sama lil khair. Disebutkan bandingannya secara berurutan pula. Maghaliq bandingannya mafatih, lisyar bandingannya lil khair. Sekali lagi ini adalah contoh badik muqabalah. Itu insya Allah dari pengertian dan contoh-contohnya, mas-mas santri bisa memahami tentang badik muqabalah. Di situ banyak kita jumpai, kita temukan contoh-contohnya dari ayat-ayat Al-Quran. Di samping pula dari syair, juga dari hadis Nabi. Lanjutannya mas-mas santri, ya ini pada badik yang ke-10, badik tauriyah. Badik tauriyah juga dinamakan badik iham atau juga badik tahyir. Nah, ini nama lain. Tapi pada umumnya ya tauriyah gitu. Nah, tauriyah. Nah, sekarang kita pahami definisinya. Ini agak panjang definisinya. Hiya ayat qura al mutakalimu lafdon lau maknayani. Seorang mutakalim menyebutkan dua lafal. Menyebutkan sebuah lafal, suatu lafal yang memiliki dua makna. Ahaduma qorib wa dilal lafdi ali dohiroh. Makna yang pertama itu makna yang dekat, dan petunjuk lafal terhadap makna yang dekat ini jelas. Wal akharu baidun, lalu makna yang lain itu makna yang jauh, makna yang baid, dan petunjuk lafal pun untuk makna yang baid ini samar, tidak jelas. Tetapi si mutakalim wa yuridul makna al baid, si mutakalim menghendaki makna yang jauh tersebut, dan untuk itu ia menutupi tujuannya dengan penutup makna yang qorib. Sehingga orang yang mendengar itu dikira si mutakalim menghendaki makna yang terdekat, padahal yang dikehendaki adalah makna terjauh. Jadi makna yang terdekat itu dijadikan penutup tauriyah bagi si mutakalim. Nah, ini ada cerita mas-mas santri ya, dari sosok beliau yang mulia Nabi Ibrahim ya. Di situ ada beberapa cerita terkait dengan Nabi Ibrahim ketika beliau melaksanakan tauriyah. Itu salah satunya adalah ketika beliau bepergian bersama istrinya, ya, Ibu Saroh. Beliau kan punya istri dua, ceritanya itu dalam kisahnya, Ibu Hajar sama Ibu Saroh. Dan Ibu Saroh ini termasuk istri yang tercantik. Nah, diceritakan pada saat itu penguasanya, rajanya itu punya kebiasaan buruk. Setiap ada istri-istri cantik dari bawahannya itu dirampas. Ia mengutus tentara untuk merampas istri-istri rakyatnya yang cantik-cantik itu. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim ya bersama Ibu Saroh bepergian ke Pergok, ketemu dengan tentaranya raja yang dolim itu. Saat itu ditanya Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, man ma'aka? Wahai Nabi Ibrahim, siapa yang bersama kamu? Kalau dijawab ini istriku, wah ini alamat istri beliau Ibu Saroh akan dirampas. Akan tetapi kalau dijawab yang tidak sesuai dengan kenyataan, ini ya tidak benar juga. Wong Nabi masa berbohong. Padahal sifatnya adalah sidik, tablek, amanah, fatona, sidik, jujur.
Jadi tidak mungkin Nabi itu berbohong. Bagaimana menyelamatkan dalam kondisi seperti itu? Nah, Nabi Ibrahim bertauriah. Dijawablah Nabi Ibrahim, hadhihi uhti. Nah, itu ini saudariku. Nah, di sini Nabi Ibrahim tidak berbohong. Nabi Ibrahim jujur, cuma beliau bertauriah. Lafal uhti itu memiliki dua pengertian, makna dekat, makna jauh. Uhti makna dekatnya itu adalah saudari kandung. Ya, saudari kandung. Dan yang terjauh, makna yang jauh adalah uhti, ya ini saudari seiman. Karena ibu Saur ini adalah sama-sama beriman sebagaimana Nabi Ibrahim. Jadi ada dua makna dalam lafal uhti. Di sini makna terdekat adalah saudari kandung, makna terjauh saudari seiman. Nah, di sini Nabi Ibrahim mengendaki saudari seiman. Lalu disitulah beliau menutupinya. Tujuan itu dengan makna terdekat saudari sekandung. Tentara itu memahami makna yang terdekat salah sendiri, paham dengan demikian ya. Akhirnya selamatlah Nabi Ibrahim itu dengan jawaban tauriah. Ada lagi cerita tentang tauriah Nabi Ibrahim yang lain ya. Itu sekedar contoh tentang tauriah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, Mas-mas santri, dari pengertian tadi ya, tauriah, batik tauriah dibagi menjadi dua. Ada batik tauriah mujarrodah, ada batik tauriah murosahah. Untuk yang mujarodah itu batik tauriah yang tidak disertai sesuatu yang sesuai atau mengisyaratkan pada mana yang dekat. Jadi batik tauriah mujarodah ini dalam contohnya itu ya tidak menyertakan, tidak disertai sesuatu unsur yang menunjukkan atau mengisyaratkan pada mana yang dekat. Dicontohkan dalam Al-Quran surat Tuhan ayat 5. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang bersifat Rahman, alal arsi istawa. Istawa terhadap ars. Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang bersifat Rahman, istawa terhadap ars. Nah, di sini ada tauriah pada lafal istawa. Di mana istawa ini ada makna dekat, makna terjauh. Makna dekatnya ya, istawa itu digunakan untuk makna tempat, menetap pada suatu tempat, al-istiqror. Sedangkan makna yang jauh baitnya adalah menguasai al-istila. Nah, di sini Ar-Rahman al-Istawa. Kita tahu dalam ilmu tauhid dijelaskan laisa kamisli sayun. Allah itu tidaklah sama dengan makhluknya. Muholafatul hawa disi. Nah, di sini ketika istawa diartikan makna terdekat, ini terjadi yang namanya kemuhalan. Masa Allah menetap? Kalau menetap pada suatu tempat berarti seperti makhluk. Nah, oleh karena itu istawa di sini dikenal adalah makna terjauh, yaitu istawa diartikan istilah. Nah, itu. Ini badik apa tadi, Mas Santri? Badik tauriah mujarodah, badik tauriah yang tidak disertai sesuatu yang sesuai atau mengisyarat pada makna terdekat. Makna terdekat di sini adalah istiqrar. Dalam rangkaian ar-Rahman al-arsistawa sama sekali tidak disinggung sesuatu yang di situ mengisyaratkan pada makna istiqrar. Nah, itu makanya dinamakan mujarodah. Bandingannya, kebalikannya adalah murosaha, yaitu tauriah yang di situ dalam contohnya disertai sesuatu yang mengisyaratkan atau yang sesuai dengan makna yang dekat. Ini diambil dari contoh surat Ad-Dzariyat ayat 47. Wassama'a banainaha bi'aidi wa inna lamusiun. Wassama'a langit banaina wis bangun sapa ingsun Gusti Allah ha ing sama biaidin kelawan aidin. Nah, biaidin ya, bisa kita pahami aidin itu jamak daripada yadun tangan. Nah, ini wa inna lamusiun, dan sesungguhnya aku kata Allah lamusiun dat yang memberikan keluasaan. Mas-mas santri bisa memerhatikan pada contoh biaidin. Nah, biaidin. Di situ lafal aidin kalau diartikan tangan ya jelas mohal karena Allah Ta'ala itu laisa kamisli sayun. Allah tidak punya tangan sebagaimana makhluknya. Lantas kalau demikian aidin ini maknanya apa? Nah, di sini mas-mas bisa memperhatikan aidin itu ada makna terdekat dan makna terjauh. Yang terdekat aidin diartikan tangan atau jarihah
yang terjauh diartikan kekuasaan al-qudrat. Sehingga dalam ayat ini apa itu termasuk badai tauriyah. Dikatakan badai tauriyah murasaha, nah, karena di situ ada sesuatu yang menunjukkan atau mengisyaratkan pada makna yang terdekat. Apa itu? Banainah, membangun. Kita lihat, kita mengerti rumah dibangun oleh para tukang, ya. Sekolah, gedung-gedung bertingkat dibangun oleh tukang, ya. Di situ menggunakan tangan mereka, ya. Nah, membangun kan menggunakan tangan. Nah, berarti di sini ada sesuatu yang menunjukkan pada mana terdekat, yaitu Sbanainaha. Nah, oleh karena itu ini termasuk contoh badik tauriyah murosahah. Nah, demikian Mas-mas santri untuk pertemuan kali ini ya. Jadi kita membahas badik muqabalah sama badik tauriyah serta dua macam pembagian badik tauriyah. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan pada Pak Muhaimin. Ya, demikian penjelasan yang disampaikan oleh beliau Bapak Abdul Holik. Untuk itu, kiranya dari anak-anak semua ada yang mau tanya, barangkali apa yang disampaikan tadi kurang jelas atau mungkin bisa ditanyakan lewat chat dari sekarang, silakan. Kalaupun tidak ada, mari terima kasih pada Bapak Abdul Horik